Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita akan bahas chapter 167. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Melihat api abadi sudah dinyalakan, Kaisar pun kini berkata, kitab suci adalah harta karun dunia. Dia kembali ke singularitas dan potensinya akan dibebaskan secara bertahap. Api abadi yang dinyalakan adalah saat yang paling kritis. Jika Yuanxi memasuki api saat ini, dia akan mendapatkan kekuatan yang tanpa batas. Dia kejam pada semua makhluk dan akan menghancurkan apapun tanpa ragu. Apa kalian tahu masalah ini akan jadi sangat serius? Kalian berpikir aku di sini untuk keinginanku sendiri. Tapi nyatanya ini kulakukan untuk semua makhluk hidup. Hanya aku yang dapat menghentikan Yuanxi. Apa kalian mengerti? Kata Sitian sambil mengeluarkan jurus pedangnya. Kaisar kini mengeluarkan pedang-pedangnya dan masih mengoceh seolah dirinya adalah pahlawan bagi umat manusia. Karena biksu dan yang lain telah mengganggu jalannya, maka dia akan membunuh mereka semua. Biksu pun menganggap Kaisar ini sedang berstand up komedi. Karena menurut sang biksu, penjahat yang sok mikir untuk umat itu hanyalah guyonan receh, garing. Kaisar yang mengeluarkan pedang yang sangat banyak membuat Bailang merasa dia sangat serius dan pasti sangat kuat karena dia adalah pimpinan para dewa. Tapi biksu memberitahu bahwa sekarang dirinya adalah sendiri dan kita adalah kelompok. Tentu kita akan punya kesempatan menang lebih banyak. Biksu kini mengatakan pada Kaisar bahwa mereka tak akan bersungguh-sungguh melawannya. Karena lawan mereka yang sebenarnya adalah Yuanxi. Mendengar itu Kaisar merasa mereka hanya memprovokasi dirinya saja. Dan benar saja, ulah mereka ini telah membuat sang Kaisar terprovokasi. Dia pun marah dan langsung mengangkat pedang-pedangnya ke udara. Berniat untuk melancarkan serangan. Tapi secara cepat sang biksu melompat dan meninju muka Kaisar Sitian membuatnya terpukul mundur. Biksu kini juga mulai marah karena Kaisar sebagai dewa selalu menganggap manusia itu lemah, rendahan, dan meremehkannya. Hal ini membuat biksu tak terima dengan kelakuan Kaisar dan akan memberikannya pelajaran. Biksu Tong kini menghajar Kaisar Sitian dengan brutal. Kaisar pun langsung membalas dengan tusukan pedangnya dan akan menusuk biksu Tong dari belakang. Tapi dengan sigap, kucing datang dengan jurus kesatria pasirnya untuk melindungi sang guru. Kesatria itu menggunakan perisai pasir untuk menahan serangan pedang Kaisar. Kaisar berkata, "Kau siluman pasir menghalangiku saja." Dan kucing menjawabnya, "Aku adalah kucing dan aku pandai menipumu." Kesatria pasir itu pun berkata, "Hari ini aku datang dengan seluruh kekuatanku untuk bertarung." Kesatria pasir itu pun langsung mengayunkan pedangnya. Kaisar Sitian pun langsung melompat dan mengeluarkan serangan pedang. Dan Kaisar pun merasa bahwa kucing tidak akan mudah untuk dikalahkan. Tiba-tiba datanglah Bailang yang langsung merangkul Kaisar Sitian dari belakang. Bailang pun langsung berkata, "Aku telah menangkapmu, Kaisar." Bailang yang sudah menangkap Kaisar kini langsung mengeluarkan kekuatan api Yusou untuk membakar Kaisar Sitian. Dengan kekuatan api itu, Bailang berharap Kaisar bisa mati terbakar. Dengan bentuk naga Yusou, Bailang menghantamkan Kaisar Sitian sekeras mungkin ke tanah yang membuat tanah itu berlubang cukup besar. Sang biksu pun mengkhawatirkan keadaan Bailang, lalu keluarlah Bailang dari asap. Bailang merasakan ada sesuatu yang aneh pada dirinya, karena sekarang Bailang merasa sangat lemas dan kehabisan tenaga. Kaisar pun kini keluar dari kumpulan asap dengan tubuh yang sudah terbakar. Tubuh Kaisar kini telah gosong dan menimbulkan luka bakar yang sangat parah. Tapi dirinya terus melangkah maju. Bailang pun berharap api itu akan terus membakar tubuh sang Kaisar sampai mati. Kaisar pun langsung berkata, "Bocah naif." Dan kini Bailang kaget karena tiba-tiba
tangan kaisar mencekik lehernya. Dengan kekuatan kegelapan, kaisar ini akan menyerap darah Bailang dengan tangannya. Bailang pun merasakan energi dan darahnya terserap dan dia tak mampu melakukan apapun. Kaisar pun langsung berkata, "Kenapa? Apakah kau sudah merasa lelah? Atau bahkan tak punya kekuatan untuk melawanku lagi?" Kaisar Sitian memiliki teknik penyembuhan jiwa gelap yang terkuat dan dia pun bisa menyerap darah untuk memulihkan lukanya sendiri. Dan siapapun yang menyentuh tubuh kaisar akan dihisap darahnya. Dan pada saat Bailang tadi merangkul kaisar, 20 atau 30% dari darahnya telah terhisap sehingga Bailang merasakan lemas. Bailang yang kini darahnya sedang dihisap oleh sang kaisar membuat otot-otot di tubuhnya keluar. Kaisar pun langsung berkata bahwa semua luka bakarnya telah menghilang dan dia akan menyedot darah Bailang sampai kering. Dan tiba-tiba Biksu Tong datang dan memukul wajah sang kaisar. Kaisar pun marah dan berkata, "Kau datang untuk mati." Lalu kaisar pun melemparkan Bailang dan akan menghadapi Biksu Tong. Biksu Tong tidak takut melawan sang kaisar. Dia pun langsung menggunakan jurus tinju seribunya dan menghajar kaisar hingga terpukul mundur. Kini kaisar tertawa dan menyuruh Biksu Tong untuk terus memukulinya. Biksu yang memukulnya merasakan tubuhnya malah semakin lemas. Tapi Biksu Tong tidak menyerah dan terus menghajar sang kaisar. Kaisar pun malah tertawa dan berkata, "Apa cuma ini kemampuanmu?" Dan dengan pukulan terakhir yang begitu kuat, Biksu Tong menghantam perut kaisar. Kaisar tidak merasakan sakit sama sekali dan tidak ada luka sedikit pun. Biksu Tong masih belum menyerah, kini akan meninju wajah sang kaisar dan kaisar pun menangkap tinjuan sang biksu. Kaisar pun berkata, "Kau terlalu lambat." Sambil menahan tinju Biksu Tong, kini kaisar berkata, "Semua yang ada di dunia ini memiliki perbedaan. Tidak dapat diubah bahwa manusia bukanlah tandingan para dewa." Kaisar yang marah pada Biksu Tong kini akan menyerap darah sang biksu. Dan biksu pun merasakan kesakitan. Tiba-tiba muncullah pedang yang langsung menyerang Kaisar Sitian. Ternyata itu adalah wujud kesatria pasir Wujing. Kaisar yang belum menyerap darah biksu dengan banyak kini hanya bisa nyengir saja. Dan biksu beserta Wujing kini siap untuk menghadapi kaisar. Wujing pun menanyakan apakah gurunya baik-baik saja. Sang biksu menjawab, "Aku tidak apa-apa." Tapi di dalam hati sang biksu mulai berkata bahwa tubuhnya merasa sangat lemas. Dia seperti kekurangan darah yang mengakibatkan dirinya pusing dan tidak mampu berdiri. Kaisar Sitian kini tertawa dan berkata pada Biksu Tong bahwa dirinya telah menemukan kelemahan sang biksu. Kaisar pun berkata, "Apa kau menyesal dengan ketidaktahuanmu tentangku?" Dan Biksu Tong menjawab bahwa dirinya telah salah perhitungan. Biksu Tong merasakan perbedaan kekuatan ini sangat besar dan mereka harus bersatu agar bisa mengalahkan Kaisar Sitian. Kini kaisar pun sudah siap melancarkan serangan. Dia pun melebarkan tangannya dan bersiap akan mengeluarkan serangan pedang iblis dari langit. Kucing yang merasa serangan hebat akan segera datang. Dia pun mengubah satria pasirnya menjadi bentuk tembok, lalu melindungi gurunya dari serangan pedang yang begitu banyak. Kucing pun kini merasakan serangan pedang itu terlalu kuat dan dia tidak akan bisa menahan untuk waktu yang lama. Sitian lalu berteriak bahwa kesabarannya sudah habis. Kaisar pun kini langsung melesat ke arah Biksu Tong yang sedang bersembunyi di balik tembok pasir Wucing. Biksu berteriak memanggil Baji karena dia tidak muncul-muncul. Apakah sedang bersembunyi? Dan Baji pun menjawabnya bahwa dirinya sedang sangat sibuk karena kini Baji juga sedang melawan siluman ular putih. Baji pun kini terlihat sudah unggul dari si ular putih. Dia berhasil menumbangkan dan akan membunuhnya. Tapi si ular ini masih bisa bertahan. Dia pun menyemburkan racun dari dalam mulutnya yang hampir saja mengenai wajah Baji. Baji yang marah kini mengencangkan cekikannya di leher ular putih. Ular yang masih melawan kini melilit tubuh Baji dan pertarungan tidak akan berakhir dengan cepat. Oke, kita berpindah ke pertarungan Hiu Perak dan Nona Xiaobe. Hiu Perak berkata pada Xiaobe bahwa tim Biksu Tong tidak akan menang. Dan Hiu Perak mengajaknya untuk bergabung saja. Nona Xiaobe pun menjawab, "Kau tak boleh meremehkan kekuatan Biksu, karena yang akan kalah adalah timmu," kata Nona Xiaobe pada Hiu Perak.
Hiu Perak pun menjawabnya, omong kosong. Nona Xiaobe juga menyebut Hiu Perak sangat bodoh karena bergabung dengan Kaisar Sitian yang seorang tirani dan dia telah menghancurkan istana bawah laut dengan sangat brutal. Nona Xiaobe pun mengatakan pada Hiu Perak bahwa dia berlindung pada Kaisar Kegelapan untuk mengalahkan sang ratu. Itu tidak akan berhasil dan tak akan mendapatkan hasil apapun. Hiu Perak mengatakan bahwa setidaknya Kaisar menerimanya, bukan seperti para duyung yang malah akan membunuhnya hanya karena dia berbeda. Xiaobe pun lalu berkata bahwa semua duyung itu tidak sama karena dirimu masih memiliki aku, kata Xiaobe pada Hiu Perak. Karena sebenarnya alasan Xiaobe datang kemari adalah untuk bertemu dengan Hiu Perak. Karena Xiaobe peduli padanya dan tidak ingin Hiu Perak terus membuat kesalahan. Dia pun kini akan membawa si Hiu Perak kembali ke Istana Duyung. Hiu Perak pun mengatakan, "Hah, kembali? Apa kau ini sedang melakukan sebuah lelucon? Kalau aku kembali, Ratu Duyung pasti akan membunuhku." Xiaobe pun lalu meyakinkan si Hiu Perak bahwa itu tak akan terjadi. Hiu Perak pun marah dan berkata bahwa itu sekarang sudah terlambat untuk dikatakan. Karena Hiu Perak dan Xiaobe sekarang berada di jalan yang berbeda. Hiu Perak ini akan membunuh Xiaobe agar tidak terlalu ikut campur dengan urusan saat ini. Dan Xiaobe masih akan tetap melawan dan mengalahkannya. Baishi yang tidak ingin bertempur, kini dia bersembunyi dan mengawasi. Karena bagi Baishi, hal ini terlalu berbahaya untuk dirinya. Baishi pun mengawasi Xiaoyu dan berkata, sepertinya Xiaoyu butuh waktu untuk memulihkan api abadi. Baishi kini menganalisa bahwa Yuanxi telah mengetahui jika Xiaoyu memang membutuhkan waktu untuk memulihkan api abadi. Dan dirinya masih sempat melakukan pertarungan dengan lawan-lawannya. Dan menurut analisa Baishi, Biksu Tong juga tidak akan mundur dan akan terus melawan. Baishi merasa bahwa pertarungan ini aneh. Karena jika menang pun, Kaisar tidak akan bisa memakan Xiaoyu. Oke, kita menuju ke pertarungan Yuanxi Tianxun. Yuanxi yang marah kini menghajar bintang bumi, membuat kepala bintang bumi terpenggal dari tubuhnya, dan kini Yuanxi menginjak kepala itu sambil berkata, di antara dewa bayan gelap yang kubuat, dirimu adalah yang terkuat. Tapi sekarang sudah berakhir. Ini terlihat juga bintang gila dan bintang alien juga telah kalah melawan Yuanxi. Yuanxi mengatakan, gara-gara pertempuran ini, aku harus menunda menemui Xiaoyu. Yuanxi yang langsung menoleh pada api kitab suci yang telah menyala, kini akan segera menyusul ke tempat itu. Dia pun berharap bisa segera menggabungkan kekuatan Xiaoyu dengan dirinya. Dan tidak ada yang akan menghentikannya kali ini. Dan tiba-tiba saja sebuah anak panah melesat menembus tubuh Yuanxi. Sebenarnya siapa yang telah memanah Yuanxi? Dan apakah Yuanxi akan bisa menggabungkan kekuatannya dengan Xiaoyu? Tunggu jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.